Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Muhammad Nur. Saya adalah salah satu peserta program kebimbaan di Bimba AYU-EO. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tugas video yang pertama pada program kebimbaan. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa yang sahabat pahami tentang kata bimba dan dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba? Kata bimba yaitu adalah bimbingan minat belajar anak. Bimba adalah salah satu proses membimbing karakter minat belajar anak secara intrinsik, sehingga anak dapat menemukan karakter belajar mereka, karakter minat belajar mereka pada usia dini. Kemudian lahirnya kata bimba itu berdasarkan tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan. Ada salah satu hal yang dapat memicu kebahagiaan, yaitu adalah belajar dan menjadi seorang pembelajar. Maka dari itu dibutuhkan minat belajar melalui bimbingan minat belajar yang tentunya dibentuk dengan kata bimba. Langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajar yang sahabat pahami. Yang saya pahami, bahagia adalah suatu situasi atau suasana keadaan diri seperti tentram, damai, senang. Nah, bahagia ini tidak berwujud, dia hanya di dalam hati kita sendiri, hanya kita yang merasakannya. Kata bahagia ini, dan dengan bahagia ini, kita bisa mencapainya, yaitu dengan 3 poin penting untuk mencapai suatu kebahagiaan. Yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah berbuat baik, dan yang ketiga adalah belajar. Yang pertama adalah beriman. Beriman yang dimaksud ini adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan mendapatkan ketentraman, akan mendapatkan ketenangan, kemudian muncullah suatu kebahagiaan. Lalu yang kedua adalah berbuat baik. Ketika kita memberikan hal positif, ketika kita membantu, ketika kita memberikan hal-hal kepada lingkungan kita yang berbentuknya baik, dengan sendirinya kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Dengan sendirinya kita akan melihat mereka bahagia, kita berikan sesuatu yang baik, mereka akan mentransfer, akan menyalurkan kebahagiaan itu kepada diri kita. Jadi kita akan mendapatkan kebahagiaan itu juga. Kemudian yang ketiga adalah belajar. Banyak orang beranggapan bahwa belajar bukanlah hal yang menyenangkan gitu. Padahal dengan belajar kita dapat melakukan hal yang kita suka. Misalkan contoh, mungkin tadinya kita belum bisa menaik sepeda. Kira-kira kita belajar menaik sepeda. Kita belajar mengendarai sepeda. Ketika kita sudah bisa, ketika kita sudah paham caranya, kita akan senang. Dengan senang, dengan mudah kita akan berjalan. Kita akan langsung mengendarai dengan lancar. Seperti itu. Lalu, bagaimana dengan pembelajar? Seorang pembelajar itu harus sadar bahwa mereka harus mengupgrade diri mereka. Mereka harus sadar bahwa mereka harus memberikan yang terbaik, maka mereka harus memperbaiki diri mereka sendiri. Dan yang paling penting, seorang pembelajar harus memiliki solusi, harus mencari solusi untuk menyelesaikan suatu masalah, sehingga hidupnya akan menjadi tentram, damai. Dan kebahagiaan pun akan muncul. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan makna setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar bimba. Yang pertama, saya akan membacakan dulu 7 nilai dasar bimba. Satu-satu akan saya jelaskan. Yang pertama, bahwa bimbingan minat belajar anak bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan, fun learning. Yang dimaksud dengan fun learning itu sendiri adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi, bimba menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak, sehingga mereka tidak bosan, sehingga mereka dapat belajar dengan senang, dengan bahagia. Kemudian yang kedua, bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Yang kita ingat adalah seorang anak itu adalah titipan Tuhan. Seorang anak adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Maka dari itu kita sebagai orang dewasa harus menjaganya dengan sebaik-baiknya, harus menuntunnya dengan sebaik-baiknya, harus melindunginya dengan sebaik-baiknya. Seperti itu.
Kemudian yang ketiga, bahwa pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan fun learning merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Jadi, pembelajaran yang fun learning ini harus kita teruskan, harus kita jalankan sepanjang masa. Kenapa? Dengan adanya kegiatan fun learning ini, anak-anak akan membuka diri mereka, anak-anak akan menerima apapun yang mereka dengar, apapun yang mereka lihat. Jadi dengan kegiatan fun learning ini, dengan menciptakan suasana fun learning, anak-anak akan menerimanya dengan baik, anak-anak dapat belajar dengan baik, mereka akan menerimanya lalu menerapkannya. Kemudian yang keempat, bahwa pendidikan secara bertahap, small step system, dan dengan pendekatan individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan fun learning. Poinnya adalah small step system, individual system, dan fun learning. Jadi, ketika suatu pembelajaran yang diciptakan suasananya adalah menyenangkan, kita harus lihat, kita harus sabar, kita harus bertahap dengan small step system. Jadi kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan tetapi bertahap. Kita lihat dulu tahap yang mudah, rendah, kemudian sedang, kemudian ke tinggi dan ke sulit. Nah, selain itu juga kita lihat, kita melakukan pendekatan dengan anak-anak, yaitu dengan individual system. Kita melakukan pendekatan, kita lihat apakah karakter ini cocok untuk diajarkan seperti ini, apakah karakter ini cocok diajarkan seperti ini, sehingga pembelajaran yang menyenangkan dapat berlangsung dengan cara bertahap, dengan membaca juga karakter si anak. Jadi harus dipaskan dengan karakter anak gitu. Lanjut ke yang kelima, bahwa bimbingan minat belajar anak BIMBA merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Belajar merupakan kewajiban orang dewasa. Jadi, seorang anak hanyalah hak mendapatkan pembelajaran. Kewajiban kita adalah memberikan pembelajaran itu kepada anak. Jadi, diwajibkan orang-orang dewasa untuk belajar, untuk memahami, untuk mempelajari. Lalu ketika mereka sudah paham, mereka sudah belajar, mereka sudah mengerti, orang-orang dewasa akan menyalurkan kepada anak. Orang-orang dewasa akan memberikannya kepada anak. Dengan begitu, beberapa hal yang diberikan kepada anak akan dengan jelas dan baik ketika orang dewasa sudah paham dan sudah mengerti, sudah belajar. Tetapi kalau tanpa belajar, langsung kita terapkan kepada anak, mereka tidak akan memahami, mereka tidak akan mengerti, mereka tidak akan mendapatkannya gitu. Kemudian yang keenam, bahwa setiap anggota komunitas BIMBA senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Setiap individu yang bergabung pada BIMBA harus memiliki kesadaran diri, harus membimbakan diri sendiri. Jadi sebelum kita membimbakan seorang anak, kita juga harus membimbakan diri kita sendiri. Kita harus memberikan pembelajaran bagi kita sendiri. Ketika kita sudah bahagia, ketika kita sudah paham, ketika kita sudah mengerti, kita bisa memberikannya kepada orang lain. Jadi sebelum kita membimbakan orang lain, sebelum kita membahagiakan orang lain, bahagiakan diri kita sendiri, bimbakan diri kita sendiri. Baru dengan seperti itu, hal yang kita bisa, hal yang kita punya dapat dibagi ke orang lain. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah bahwa setiap anggota BIMBA senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Nah, yang ketujuh ini, kita orang-orang yang sudah membimbakan, mungkin sudah di institusi sudah membimbakan, kita punya peluang yang besar untuk membimbakan atau memberikan pembelajaran di lingkungan kita, seperti di keluarga atau mungkin di lingkungan masyarakat. Jadi tidak hanya terpatok pada institusi saja kita memberikan pelajaran, tapi bisa saja di lingkungan-lingkungan kita yang dekat, seperti itu. Jadi mari kita memberikan sosialisasi pembelajaran, mari kita memberikan pembelajaran dalam bentuk apapun ke lingkungan sekitar kita, memberikan pembelajaran, memberikan minat belajar, seperti itu. Ya, baik, sudah saya jawab semua pertanyaan yang telah diberikan pada
tugas video yang pertama di program kebimbaan ini. Terima kasih. Mohon maaf bila mungkin ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.